teman-teman kelas 12 MIPA, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Nah, kembali lagi bersama Bu Apri, tentunya di pelajaran biologi. Pada hari ini kita akan bahas topik pertumbuhan dan perkembangan. Nah, khususnya kita akan bahas berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan bahas apa itu pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, kita akan membahas berkaitan dengan perkecambahan. Tentunya ada bagian-bagian dari tanaman juga yang akan kita bahas. Kemudian yang selanjutnya kita juga akan bahas berkaitan dengan bagaimana terjadinya proses perkecambahan pada tumbuhan. Kemudian yang terakhir adalah tipe-tipe perkecambahan. Nah, ini bahasan kita pada hari ini. Selamat menyaksikan video pembelajaran pada hari ini. Pada bagian pertama ini, kita akan mengetahui apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah sel dan ukuran sel-sel penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, ini bisa kita lihat dari apa? Terlihat dari bentuk fisik, yaitu seperti berat, tinggi, besar, volume, ukuran. Nah, data yang disajikan bisa secara kuantitatif. Untuk sifatnya, tidak dapat kembali ke bentuk semula atau yang dikenal dengan irreversible. Sedangkan perkembangan adalah merupakan proses perubahan makhluk hidup dengan pembentukan organ-organ yang mengarah pada kedewasaan. Ciri tahapan akhir perkembangan adalah kematangan fungsi organ tubuh. Misalnya, jika pada seorang wanita, jika sudah mengalami tahap perkembangan, dia akan mulai mengalami menstruasi. Datanya bisa disajikan secara kualitatif, yaitu deskripsi kematangan suatu fungsi organ tubuh, terlihat dari sifat dan kemampuan. Untuk sifatnya adalah reversible, dapat kembali ke bentuk semula. Nah, selanjutnya kita akan masuk bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Diawali dengan proses perkecambahan. Ini merupakan proses awal pertumbuhan dan perkembangan embrio pada tumbuhan. Setelah kecambah ini dihasilkan, selanjutnya kecambah akan menjadi tumbuhan kecil yang sudah mempunyai akar, batang, dan daun. Nah, perlu teman-teman ketahui nih, perkecambahan ini hanya bisa terjadi apabila biji berada dalam lingkungan yang sesuai. Silakan teman-teman perhatikan gambar berikut ini, kita akan mengenali bagian-bagian dari kecambah. Yang pertama yaitu ada kulit luar pelindung utama bagian biji yang ada di dalam atau yang dikenal dengan kata testa. Kemudian ada bagian lagi yang disebut dengan plumula dan juga radicula. Plumula ini merupakan ujung embrio bagian atas yang akan tumbuh dan berkembang menjadi batang. Sedangkan radicula merupakan ujung embrio bagian bawah yang nantinya akan berkembang menjadi akar. Nah, di dalam biji ini terdapat cadangan makanan ya yang disebut dengan endosperma. Kemudian di bagian luar endosperma juga ada lapisan tipis yaitu yang disebut dengan aleuron. Nah, teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Ketika testa itu sudah mulai mengelupas, maka kita akan melihat bagian kotiledon, yaitu merupakan bagian daun lembaga yang merupakan daun pertama, tempat penyimpanan cadangan makanan. Kemudian ada daerah perpanjangan, ada dua, yaitu daerah epikotil, merupakan daerah perpanjangan di atas kotiledon yang nantinya akan tumbuh menjadi batang dan daun. Kemudian ada juga bagian yang disebut dengan hipokotil, yaitu merupakan daerah perpanjangan di bawah kotiledon yang akan tumbuh menjadi akar. Bu Apri akan jelaskan bagaimana proses perkecambahan itu terjadi. Sembari teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Proses perkecambahan itu diawali dengan proses fisika, yaitu dengan melibatkan air. Terjadi ketika biji itu menyerap air atau dikenal dengan istilah imbibisi. Nah, biji itu akan menyerap air dari lingkungannya karena potensi air pada biji itu sangat rendah. Nah, yang kedua, ini melibatkan proses kimiawi, yaitu melibatkan hormon dan juga enzim. Nah, dengan masuknya air tadi ke dalam biji, ini menyebabkan biji itu berkembang, kemudian merangsang pelepasan hormon gibrelin, sehingga aleuronnya pecah. Kemudian, enzim akan bekerja dengan cara menghidrolisis cadangan makanan yang ada pada endosperma. Nah, dengan adanya hormon giberelin ini merangsang enzim amilase dengan menghidrolisis pati dalam endosperma menjadi gula.
atau glukosa, dan ini merupakan energi pertumbuhan yang akan diserap oleh kotiledon selama pertumbuhan embrio yang nantinya akan menjadi bibit tanaman. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemanjangan sel radikula dan juga plumula. Nah, untuk tipe perkecambahan ada dua, yaitu epigel dan hipogel. Teman-teman sembari bisa melihat perbedaan dua gambar berikut ini. Yang pertama, epigel ini terjadi pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga atau di bawah bagian hipokotilnya. Dan epikotil, hipokotil, kotiledonnya ini akan muncul di atas permukaan tanah. Contohnya ini terjadi pada kecambah, kacang hijau, dan juga kacang tanah. Nah, sedangkan hipogeal ini pembentangan ruas batang teratas atau bagian epikotilnya. Jadi, epikotilnya tertarik ke atas tanah, tetapi bagian hipokotil dan kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Contohnya yaitu kecambah kacang merah, kacang kapri, dan juga ada pada jagung. Setelah tumbuhan mengalami proses perkecambahan, maka akan mengalami pertumbuhan, yaitu ada dua, pertumbuhan primer dan juga sekunder. Teman-teman sudah pernah dapat di kelas 11, jikalau pertumbuhan primer ini terjadi di jaringan meristem apikal atau pada bagian ujung yang sifatnya adalah pemanjangan. Sedangkan pertumbuhan sekunder ini terjadi di meristem lateral, yaitu tepatnya di dalam kambium yang sifatnya adalah pembesaran. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti pelajaran biologi pada hari ini. Minggu depan kita akan bahas berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Terima kasih.